damel ngimbangi liyane sing ketok penak uripe. Kadang kepidak klaran ngempet dadi tangisan, roda panguripan bakal muter nanging kapan. Sopo to sing pengin koyo ngene, terlahir sugih bondo, sadar aku kalah rupa. Terserah kowe sayang ro aku ora, aku ra menso, tapi yen
Satu level itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kelihatan slide-nya, Pak? Oke, sampun kelihatan Pak. Ya, di perbesar ini. Oke, sampun kelihatan Pak. Oke, Eh, kurang gede ya? eh, mungkin nanti dipresentasikan aja caranya. Ini sudah muncul share screen-nya. Tinggal mode presentasinya saja nanti. Nah, ini sudah Pak. Oke, terima kasih, Pak. Oke. Izin deh Prof, saya buka dulu Siap, sambil siap, menunggu siap. moderator Bu Wiwit. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat bergabung kembali ya Prof. Dan untuk teman-teman mahasiswa, selamat bergabung di Zoom meeting ya di siang hari ini. Nah, ini kebetulan kelas terakhir untuk Linkbis di semester ini. Dan untuk materi nanti, materinya adalah lingkungan ekologi. Nah, ini sudah bergabung Bu Wiwit. Selamat bergabung juga untuk Bu Wiwit selaku moderator. Izin teman-teman mahasiswa, saya perwakilan dari DAK. Ini sebelum dibuka oleh moderator, saya mau menyampaikan sedikit saja terkait tata tertib ya selama perkuliahan lingkungan bisnis ini. Baik, untuk teman-teman mahasiswa, kami harapkan untuk on-cam semuanya selama perkuliahan nanti. Tentunya dengan menggunakan pakaian yang sopan dan rapih ya. Kemudian untuk selama on-cam-nya diharapkan untuk tidak disambi dengan makan, minum, dan merokok. Recording in progress. Seandainya ada kondisi yang memang mengharuskan teman-teman mahasiswa untuk makan, mungkin boleh untuk off-cam sebentar selama aktivitas makannya ya. Nanti bisa on-cam kembali setelah selesai, seperti itu. Dan nah ini mungkin jadi pertanyaan mahasiswa untuk presensi nanti. Presensi akan kami ambil dari report Zoom meeting ini. Jadi dari teman-teman mahasiswa cukup menggunakan nickname dengan format name underscore nama atau nama underscore name, bebas. Yang penting ada nama dan name-nya. Seperti itu. Nah, untuk hasil atau rekap presensi nanti akan kami share di web DAK, yaitu dak.amikom.ac.id. Nanti akan kami share, kebetulan ini karena Linkbis terakhir ya. Insya Allah minggu depan sudah kami publish untuk rekapitulasi presensinya. Seperti itu. Selanjutnya saya serahkan ke Bu Wiwi AD untuk memulai perkuliahan selaku moderator. Monggo Ibu. Ya, terima kasih Mas Ilham. Okay. Selamat siang untuk Prof. Wasito. Kita siang, berjumpa lagi di sesi terakhir ini, Prof. Oke. Izin memperkenalkan siang ini kita bergabung dengan mahasiswa internasionalnya Amikom, Prof. Wah, alhamdulillah. Iya. Dengan Amerika ini. Boleh campur ini, Prof. Boleh campur, bagus. Boleh campur. Oke, insya Allah terima kasih Prof. Ini sama-sama. Saya dengan Prof sudah ketiga kalinya sekarang menyapa Anda semuanya. Hi everyone, hope you all doing well this afternoon.
I know that is sister time, but let's talk about something cool today. We will talk about environmental ecology. Ya, kita akan ngomong tentang ekologi bersama pakarnya from Gajah Mada University. Don't worry, we'll keep it fun, light and fun. So don't be shy to make some question for Okay. Mr. Wasito. Dr. Wiwit, should I speak in English? Yes, of course. Maybe with a mix. Okay, Prof. Okay, thank you very much. Says, okay, I'll be introduce you for Mr. Prof. Wasito. It's just a minute. I will, Prof. Wasito is from expert from Gajah Mada University at ecology. Okay, I need time or maybe 30 seconds. I will open for biography. Okay. Okay. Okay, should I start talking or not? Okay, Prof. Wasito maybe will describe about is expert at ecology and about zones, about what is topic about sorry, we'll topic about Environmental. some virus. Okay, some virus. Maybe we'll talk. That is. Wait, I need a minute for biography from Mr. I lose about a biography from Mr. Wasito. It's just Okay. Biography. Okay, good. yes. It's need Is there biography. any, okay, your student, is there any of them coming from the overseas, outside of Indonesia? One of your students over here, international student that you have? Do Please you have, answer. yeah. Do you have any, okay, of them from overseas? Your international student over here right now? Is there any of them coming from outside of Indonesia? Or your international student, all of them are from Indonesia? From Indonesian Pro. Okay, all of them. Yes, maybe. But please answer, student. Please. Is there any of them who is from overseas? That means not from Indonesia? Or all of them are from Indonesia? Please answer. I'm sorry. Not. Do you hear what I talk about? Don't be Okay. ashamed, just talk. and Masih talk. malu, Prof. Okay. Don't be ashamed. Yeah, just talk and talk, Okay. no problem. Mohon maaf, ini saya kehilangan. Oke, Prof. Wasito, saya masih ingat dari paparan kita tadi pagi, Prof. Okay. Jadi, oke, Prof. Wasito, I will ask to all about you for Prof. Wasito. He's expert from Gajah Mada University. And then this biography. He was born on Tuban, East Java, on June 20. The birth date him the same with me. So he now is a professor at Gajah Mada University at pathology. And then for the experience for him is many
many experience about 24 pages, so I will just describe so shortly. But he was graduate for 75. Maybe you are not birth on this year, and then his experience about pathology, about from Michigan University, USA. Sorry, the pathology at Michigan State University, and then he is both research as advisor, Prof. SG Slide as Prof. Langham as oncologist, and then he's at experience at Department Pathology at Michigan University, USA too, and many activity for postdoctoral at immunochemistry for swine transmissible at SARS in swine in USAID, Michigan State, and postdoc and molecular postdoc at immunosidase monolayer assay, postdoc at DNA about recombinant function for BVDV, and postdoc DNA recombinant, postdoc DNA at Fashion about biotechnology career fellowship, postdoc DNA recombinant fashion for BDWV, and application in vitro, and the biotechnology career, postdoc DNA and recombinant fashion for BDVV, its applicant in vitro too, in Lansing at USA. Okay, this is many experience at this and his career about start at bakat and prestasi from Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, and Lawton Award from Michigan University, and cum laude from Gajah Mada University, and recipient of the Rockefeller Foundation from MSc, Master Science and PhD program from Michigan State University. And then the outstanding achievement for the Office of International Student and Scholar for Michigan State University at Lansing, Michigan, USA, PKP at Outstanding Scholarly Achievement at Michigan, Sigma C, and wristband of USAID, and wristband of the Biotechnology at Michigan University, and many experience for him. So we have to give some applause to Mr. Prof. Wasito to learn and sharing about ecology. Please welcome Mr. Prof. Wasito to sharing from our student. Okay, thank you very much, Dr. Wiwit. Good afternoon, all my dearest international students at Amecom University. I just came back from United States, okay, about 2 weeks ago. So in April 2026, about few days ago, I was still in the state. I was collaborating with Michigan State University. Okay, now we are back to our topics. That is, what the hell is environmental ecology? I will try to speak in English slowly. This is the situation in Indonesia. Indonesia actually is very rich country. We call it anything in agricultural things are present in Indonesia. You could find anything in Indonesia, not like in the state, for example. So Indonesia is very fertile land and should have been very nice place. So in overview, first I will introduce introduction, and then on
agricultural markets and businesses and politics, and then how to solve the problem, smart solution in accordance with the environmental ecology in Indonesia. We have the problem and how to solve the problem. Okay, let's say here, this part is on the left side is Indonesia. Okay, this one is in the state. Indonesia has only dry and rainy seasons. In the state there are 4 seasons. This is winter season. So in the state, that's for the examples. There is no plants or any fertile agricultural things in the state. But in Indonesia, you could find anything, anytime, any day, any second. Many kind of fruits, plants, many kind of vegetable plant. So Indonesia actually is very rich country, very fertile land, and should have been having very perfect environmental ecology in Indonesia, not like in the state, for example. When I was there in April 2026, the temperature should have been like in the spring season. But over there, it was still minus 4 degrees Celsius, minus 4 degrees Celsius. Okay. So this is the Lansing when I was there in 1982, started to study at Michigan State University, East Lansing. Okay, this was at 12 p.m. at night. Okay, September 2081. 1981. I'm sorry. So I stay here. Okay, when the first time I came to the state, I stayed here for 2 days, and then after that I moved to another place. This is my department. It's called Department of Pathology. So the 5th floor, I stay over here. My room is in here. So when I came to the state, the first time, at the time, week after my arrival, I was invited by major advisor. This is Professor Slate, and this one is Professor Langham. He is an oncologist, like Dr. Wiwit said. Professor Langham, oncologist, a well-known oncologist at Michigan State University. But my advisor is an environmental ecologist. That's why I asked him to be my major advisor. Oke, mohon maaf Prof, ada interupsi. Ternyata ada mahasiswa yang reguler, jadi boleh mix bahasa Prof. Ternyata ada satu yang transfer, mohon maaf. Oke, jadi gimana ini? Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, gonta ganti. Oke, Boleh dicampur Prof. campur. Oke. Ternyata ada satu angkatan yang reguler Prof. Okay. So, after I finish my PhD program, saya ngambil S2 dan S3 di Amerika. Setelah saya finish S2 dan S3, kerjasama dengan Profesor Moss. Ini Profesor Moss. He is a virologist at Michigan State University. I have been collaborating and working for my postdoctoral research with Profesor Moss. Selama 12 tahun kerjasama dengan Profesor Moss. Ini istri saya, my wife, ini saya. Setelah lulus PhD. Okay, we start again
Indonesia is very nice for Thailand. Beautiful. Everything that we throw away will be picked up by the land and then will grow nicely as a plant in India. Okay? So, sangat indah Indonesia. Tetapi unfortunately, ya, ini masih ada orang-orang yang susah hidupnya. Ngambil barang-barang tanaman ini untuk pakan hewan ternaknya masih gendong seperti begini. Kebun is about 1.5 kilometers from University of Amikom. Dari sini 1,5 jam tempat ini Kepurun Pawana Indonesia. Jadi kalau adik-adik mau lihat di sini ada tempat yang bagus, indah, lingkungannya bagus, tapi masyarakatnya masih paling tidak susah sedikit lah, kira-kira begitu ya. Ini saya sebagai konsultan di karantina, ya, pulang dari Amerika tahun 1987. When I finish my study for S2 and S3 program at Michigan State University, I went back to Indonesia in 1987. Okay, and then I was picked up by the quarantine office in Jakarta to be a consultant, permanently consultant in agriculture. This is me, was in South Sulawesi. This was in 1988. This is the staff member. Ya, ini staff dari karantina. So, I have to speak in both, in between, sometimes Indonesian, sometimes English. Like Dr. Wiwit asked me to do so. So, I will do that, no problem. Ini ketika saya menjabat di Jakarta. Ya, jadi saya ada di Jakarta sebagai Eselon 1, Direktur Jenderal Bina Produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan. I was appointed by the government to be a Director General of the Livestock and Animal Health in Jakarta. Oke. Matur nuwun Profesor Suyanto, the best rector all over Indonesia. Thank you. Jadi ini saya baru ketemu dengan Profesor Suyanto yang barusan saja kita juga diskusi masalah-masalah terkait dengan animasi yang saat ini sangat diminati oleh top Hollywood ya, yang ada di Amerika, dan beliau kerjasama luar biasa dengan produk-produk yang luar biasa sehingga Universitas Amikom menjadi top university, leading for Indonesian University, satu-satunya, tidak ada yang lain. Terima kasih Prof. Suyanto. So when I went to the villages, always been celebrating like this. When I was Director General of the Livestock and Animal Health, saya membuat buku Peternakan Harus Jadi Unggulan, sehingga salah satu tujuan dari lingkungan ekologi adalah bagaimana membuat lingkungan ekologi menjadi bagus, kemudian apa yang ada di lingkungan itu menjadi bagus, apa pertanian, peternakan, dan sebagainya. Ini kita kerjasama dengan Temasek di Singapura. So at the time, this guy now, he is now becoming the Ministry of Bappenas in Jakarta, this one.
dengan Profesor Rahmat Pambudi. He is now the Ministry of Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Okay. This was the Ministry of Agriculture. This is my wife. Okay. This was in the University of Putra Malaysia, UPM, Universitas Putra Malaysia. Ini saya, this is me. Ini Profesor Yoshihiro Hayashi dari Jepang. Ini Dean of the Faculty Perubatan Veteriner, Faculty of Veterinary Medicine at University Putra Malaysia. All of them others is from Korea, from the Philippines, from the Thailand, etc. So all over Southeast Asian University, the dean, all of them. This is me. What did they do over here? We try to make collaboration, how to make environmental ecology in at least Asia, Southeast Asian, become perfect, very good. That's why we have or this Japanese are willing to help us by giving the sponsor and making our target environmental ecology to be best. First, on alat agriculture market and business and politics. Anthropogenic. This means chiefly of pollution or environmental changing originating from human activities. Anthropogenic. Kita penting ini, kita bahas aktivitas manusia yang membuat terjadinya polusi di lingkungan ekologi kita. Apa? Terutama aktivitas manusia. Meskipun lingkungan ekologi itu tidak hanya membahas aktivitas manusia secara fisik, tetapi juga terkait dengan tata kelola, aplikasi perundang-undangan. Ini akibat ulah manusia. Deforestation in 2024 meningkat. D. Hutan-hutan gundul. Natural forest are increasingly critical. Bahaya sekali. Ini tahun 2024. Kemarin berapa? Tahun 2025. Habis semua itu. Aceh, kemudian Sumatera, kemudian mana lagi itu? Medan dan sebagainya. Ini. Jadi ulah manusia. Ulah manusia. This one also the example due to human activities damaging a lot of other things in the environment. This is also damaging the environment due to digging up many mineral resources in Indonesia, or we call it illegal mining. Semua tambang-tambang yang ada di dalam tanah dikeruk semua, sehingga akan terjadi longsor, banjir, dan sebagainya. Illegal mining, pertambangan liar. This is another story. This is garbages. Garbages in Indonesia look like this. These three pictures, I took them in front of my house, in Yogyakarta, like this. Semua ini, coba, jatuh-jatuh ndak karu-karuan, membawa seperti begini. Ini tayangan jatuh-jatuh.
Ya, limbah ditumpuk seperti begini. How to solve this kind of problem? I will discuss. We will discuss in the later presentation. Also in the river. The rivers in Indonesia mostly they are all contaminated by others. Not only by garbage thing, papers, etc., but it is suspected that this water contains what we call microplastic garbages. Okay, due to what? Due to the plastic that is burned out automatically in the environment. Ini juga banyak ikan-ikan mati karena di sini terlalu banyak kontaminasi. Even though the water is contaminated already, but the kids still like playing in this kind of water. That's too bad. That's too bad. So the role of orang tua bagaimana edukasi terkait dengan lingkungan ekologi terhadap anak-anak. Jadi lingkungan ekologi itu sangat penting. Ya, tidak hanya fisik tapi juga non fisik apa? Edukasi terhadap anak-anak. Antara lain, ya. So parents does nothing to their kids. Belum lagi ini buang sampah di tepi jalan seperti ini. Up to the present, we could still see some kind of these things, garbages thrown out, thrown into jalan-jalan yang ada, dibuang seenaknya. Gimana Dr. Wiwit? Boleh saya bicara seperti tadi itu? Campur-campur. Halo? Halo? I'm sorry. Could you hear what I was talking about? Halo? Halo? Dr. Wiwit? Could you hear me? Halo? Halo? Ya, Prof. Halo? Bisa? Bisa, aman, Prof. Kayaknya Bu Wiwit, sedang lockout, Prof. Jadi belum bisa masuk kembali. Bentarkan ya. Halo? Bentar. Bagaimana Dr. Wiwit? Bisa kelihatan? Sampun, Pak, kelihatan. Oke. Tadi perlu diulangi enggak yang tadi? Sudah masuk kok, Prof. Oke, sudah masuk. Bagus ya. Jadi ini sampah-sampah dibuang di jalan-jalan dan sekarang kita bisa melihat sampai detik ini. Ya, di jalan-jalan. Dulu pernah di Jogja juga begitu. Sampah dibuang di jalan, terutama yang dekat Universitas Amikom itu, yaitu di mana itu dekat Hotel MM. Ya, ini situasi di Indonesia banjir terus ya. It's dirty water. Ya, lingkungan ekologinya tidak bagus. Ini juga begitu, negative human activities ya. Belum lagi ini orang-orang merokok, banyak yang merokok. Tidak hanya
rokok dari tobacco smoking, but using alat yang sekarang disebut apa itu? Alat merokok yang sekarang itu yang beli-beli itu. Ya ini tetap berbahaya. Belum lagi pollution due to uap, asap, smoke coming out from sepeda motor. Akibatnya paru-parunya menjadi gini. Ya, terbakar gosong. Kalau anak-anak bisa tidak tumbuh kembang dengan baik karena dia juga bisa menghirup. Ya, bahaya dari asap yang mengandung nitrogen oksida masuk ke hidung. Ya, tidak normal. Ya. Kemudian ada lagi yang disebut dengan mikroplastik. Ya, mikroplastik. Microplastic due to the burning automatically, naturally burning of the plastic. In the garbages, and then the plastic will become ruin, and then the ruin of the plastic after being burned naturally will go to the field, whatever, sometime into the water, etc., sometime into the plantation in the land area. So if came to the human through eating something or through breathing, that will come into our body. That's very dangerous. Can trigger the tumors to human. And the second one, stunting. Rate Indonesia in 2023 was recorded at 21.5%. Kita banyak melihat stunting. Ini perutnya besar, ini stunting. Ini disebut dengan kwasiorkor. Ini kepalanya yang besar. Ini kepala besar, matanya mendelik. Ya. Belum lagi banyak lalat. Ya, flies. Everywhere, flies. Sampai saya pusing. I had a headache due to too many flies that mengganggu aktivitas lingkungan manusia. Kwasiorkors mean this is deficiency in protein. Marasmus means deficiency in not only protein but also calorie. So this is kwasiorkor, protein deficiency, this one marasmus. So this is okay, keluar ini, iganya ini keluar. Ini defisiensi protein dan kalori. 2020. 90,000 children suffer from malnutrition. West Java. This is the source. Itu trial Februari. This one. Oke? Makan bergizi gratis. Gimana? Kita nanti diskusikan. Maksudnya untuk ini ya. Kwasiorkor artinya penurunan protein. Proteinnya kurang, susu, telur, daging kurang. Ya. Belum lagi ada penyakit di Indonesia macam-macam. Akibatnya apa? Makanannya tidak cukup, malnourished. Akibatnya apa? Mudah kena penyakit. Increasing human diseases. Ini kwasiorkor. Jadi kalau nanti adik-adik mahasiswa pulang ke kampung atau apa KKN dan sebagainya, dilihat ada yang perutnya gede-gede enggak? Kira-kira begitu. Ya. Kalau perutnya gede-gede kwasiorkor. Kurang protein, ya. Kalau sampai ada yang begini, kelihatan ini koste, this called koste. Koste will up, means the disease is getting worse. Kwasiorkor
become marasmus. This means deficient not only in protein but also in calorie. Okay, diminished intelligence, education, loss of generation and future of the country. If kids in Indonesia like this, it means that we have to close Indonesia. There is no more Indonesia because loss of generation of future of the country for the younger healthy kids. We need that. Oke. Jadi sebetulnya makan bergizi gratis itu bagus, cuman penerapannya yang menurut saya kurang bagus. Jadi kalau kita cek itu ya banyak marasmus, banyak juga kwashiorkor. Nah, mungkin tidak dipublikasikan. Jadi lingkungan ekologi kita kembali lagi tidak hanya mencakup fisik tapi juga mencakup tadi. Kalau itu tidak dipublikasikan atau ditutup-tutupi, itu artinya apa? Lingkungan ekologi otak-otak pejabatnya yang tidak bagus. Ya, jadi lingkungan itu sangat penting. Ini di Indonesia ini kita bisa melihat masing-masing ini di Kalimantan 11, berapa persen stunting, ya di Kalimantan itu ada 16 dan sebagainya, di Papua dan sebagainya. Jadi di seluruh Indonesia itu stunting itu masih ada sampai 2026 saat ini. Tinggal berapa beratnya, berapa persentasenya. Maka lingkungan ekologi ini harus dibuat bagus, memberi proteinnya bagus. Ya, kira-kira begitu. Ya, tidak diberi misalnya protein dari ikan lele, ikan itu. masih Halo, itu. kariomu mah gede-gede. Stunting rate should not exceed 20%. Jadi tidak boleh stunting itu melebihi dari 20% dari anak-anak yang ada kecil, tidak boleh melebihi dari 20%. Ya, ini. Ini ada yang stunting, ada yang tidak. Gitu. Penyebab stunting, ya, tidak cukup nutrisi, tidak inadequate nutrition, tidak cukup nutrisi. Kapan? Pada saat ibu hamil, pada saat dilahirkan, ya, pada saat dilahirkan. Kemudian tumbuh dewasa menjadi marasmus, kwashiorkor dan marasmus. Ya, Indonesia telah membuat upaya untuk menghindari atau mengurangi terjadinya stunting sejak 10 tahun yang lalu. Ya, ini 2013 37,2%, 2019 maaf ini 2019 30,8%, 2023 stuntingnya tinggal 21%. Jadi dari 2013 sampai 2013 10 tahun dari 37 menjadi 21%. Nah, ini harapannya dengan MBG 21% ini menjadi taruhlah berapa? 15% atau 10%, sehingga Indonesia bagus, artinya di bawah 20%. Tapi sayang caranya yang tidak bagus, karena kalau dengan cara seperti itu akan selalu terjadi keracunannya, bacterial toxicity. 2045 Golden Indonesian Generation harapannya, ya. Tapi tanda tanya, apakah kita menjadi generasi emas Indonesia atau tetap ada stunting? Ya, kita seharusnya 4 sehat 5 sempurna. Ya, ada nasi, ada sayuran, ada buah, ada protein, ada tempe, ada daging, ada telur, ada susu. Tapi faktanya yang ada di berita-berita, ya itu semuanya tidak memenuhi standar kelayakan untuk dikonsumsi anak-anak. Seharusnya semuanya fresh, lingkungan ekologinya tidak bagus. Oke. Sehingga program MBG, food poisoning, how to solve it. Ya, ini sudah banyak diberitakan kemana-mana. Sehingga kalau menurut saya jelas MBG bagus, cuman penerapannya yang kurang bagus. Caranya yang bagus, kalau menurut saya
uang yang berapa 15.000 itu diberikan pada orang tuanya, kemudian di sekolah itu khusus untuk belajar, khusus untuk aktivitas mendidik, tidak bingung ngasih makan, tidak bingung bersih-bersih dan sebagainya, sehingga waktu itu penuh untuk belajar. Dan disediakan saja tempat, ya, air minum, kue dan buah. Kalau habis belajar kesal tinggal masuk ke dalam, mau minum silakan. Tapi sangat sederhana, tidak repot. Jadi ada buah, ada kue, kira-kira begitu. Ya, sehingga dari rumah sudah kenyang, di sekolah khusus untuk belajar. Dan itu tidak akan ada kejadian keracunan makanan. Tapi kalau seperti ini, saya yakin dan pasti akan ada lagi keracunan selanjutnya. Oke, News Indonesia, toxicity cases of MBG found in 16 provinsi. Dengan rincian sebagai berikut: Jawa Barat dan seterusnya, terbanyak di Jawa Barat. Dan ini akan terus terjadi kalau sistemnya sekarang seperti ini penerapannya. Ya, karena temperatur kita mudah untuk menyebabkan kuman berkembang dan menyebabkan keracunan. Dan pasti akan terjadi lagi dan pasti akan terjadi lagi. DPR, oke, minta evaluasi total. We have to evaluate totally about the MBG. This is our Sultan finally speak out. This one harus cepat dimasak, mateng atau jadi masak, secepatnya secepatnya dikonsumsi. Tapi bagaimana bisa terjadi itu? Tidak bisa. Ya, masuk kelas jam 7. Ini masak jam berapa, ditransportasi, dibawa, dan macam-macam, sehingga repot. Ya, sehingga lebih baik diberikan uang saja pada lingkungan ekonominya jadi bagus. Uang diberikan, give the bucks, the money to each of the parents of the students. Kemudian global issue, ini masalah global. Apa yang akan terjadi dengan masalah global? Yaitu penyakit sapi gila. Ini penyakit sapi gila. Ya, diingat, penyakit sapi gila itu bisa datang dari tepung. Ini tepung daging tulang. Namanya meat bone meal. Ya, akan menyebabkan ini normal sapi. Kalau sapi gila, kira-kira gitu ya. Kalau itu sapi gila, kira-kira itu begitu. Kemudian kita lalat, ya, masalah lalat, flies, all over in Indonesia, plenty of flies. One flies can contaminated 2,000 poultry, 2,000 chicken. Bayangkan, Indonesia ada flu burung sampai detik ini. Ada penyakit flu burung pada unggas. Akibatnya apa? Kalau unggasnya tidak sakit atau tidak mati, maka telurnya menjadi menurun produksinya, yang seharusnya bisa 90-100% menjadi hanya 85%. Kemudian turun menjadi 75, 60, 40, berhenti, mati dia. Ya. Jadi ini, dan lalat ini bisa membawa penyakit avian influenza virus, flu burung, Newcastle disease, penyakit ND, lumpy skin disease, ini pada unggas.
LSD, FMD. Ini pada sapi, SARS. Ya. Ini SARS pada apa saja, tidak hanya manusia. Antraks pada kambing, domba, sapi. TB pada manusia, pada sapi, pada kera, pada ayam, macam-macam. Jadi lalat itu membawa penyakit macam-macam. Ya, karena itu lalat ini harus dibatasi. Ya, kalau dihilangkan sama sekali susah, tapi harus dibatasi. We have to prevent the flies, to multiply. Jadi lingkungan ekologi harus dijaga, ya, dari lalat. Ini singkatan dari Low Pathogenic Avian Influenza H5N1. Flu burung, bahasa Indonesianya, ada di mana-mana. Ya, ini gambar flu burung. Kalau diambil satu virus, gambarnya seperti begini. Saya katakan tadi, drop X production dari 85%, 60%, 45%. Ya, jadi tetap berproduksi dan normal. Tapi di situ ada flu burungnya. Meskipun itu tidak menular ke manusia, kecuali ada babi. Jadi kalau ayam bertelur, ayamnya sakit flu burung, telurnya itu ada virusnya, tetapi tidak dapat menular ke manusia. Ya, tetapi akibatnya apa? Telurnya itu kurang protein, karena di dalam ada virus, ayamnya ada virus. Virus itu makan protein, asam amino, kira-kira begitu. Sehingga inilah yang harus kita perhatikan. Ini adalah bentuk kalau dia sakit ada flu burung seperti begini. Ini kalau saya meriksa di farm, saya periksa, saya lihat, saya cek. Ya, saya 87 pulang dari Amerika sudah jadi konsultan di karantina dan juga di tempat-tempat perusahaan yang lain. Selain saya di sini juga menjabat sebagai eselon 1, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan di Jakarta. Dan nanti kalau ada yang tanya kita bahas banyak sekali ya permasalahan yang ada di Republik. Bahkan saya diundang ke Thailand ini di Thailand saya diundang meriksa. Jadi orang Thailand itu sangat percaya pada kita. Saya diundang ke Thailand 2 kali tiap tahun ke sana saya ini. Ini baru tahun 2022 dan 2023. Ini. Saya meriksa ayam. Jadi Thailand itu percaya pada kita. Amerika, Hollywood percaya pada Universitas Amikom, tidak percaya dengan universitas yang lain yang ada di Indonesia. Ya, karena apa? Karena kemampuan dari Universitas Amikom, jujur, ya, dan berkualitas. Itu harus. Kemudian dari Filipina, saya tidak datang ke Filipina. Kalau di Thailand saya datang 2 kali dulu. Di Thailand ini sampel atau spesimen ayam dari sini dagingnya dikirim ke saya periksa. Ini yang saya periksa di Thailand. Saya buka, saya tahu ini karena flu burung. Oke, jadi lingkungan di Thailand itu juga tercemar dengan flu burung. Ini daging ini telur ayam. Tampaknya normal, tapi berasal dari ayam yang sakit. Ya, ini kotorannya, fecal materials. Sapi ini di Indonesia ini masuk itu, lingkungannya sudah tidak sehat. Ini penyakit mulut dan kuku, foot and mouth disease. Ini lampe skin disease, seperti cacar seperti begini. Ya, ini sudah masuk ke Indonesia, foot and mouth disease. Ini stand for lampe skin disease. Jendol-jendol ini sudah masuk ke Indonesia. Gimana? Ya, maka caranya harus kita cegah. Yang sudah masuk kita identifikasi dengan cara apa? Seperti yang saya sebutkan tadi pada kuliah pertama. New technology, kita harus kuasai. Ya, kalau kita tidak menguasai teknologi-teknologi yang
baru, ya sudah, ya bubar. Ya, sama dengan coronavirus. Ya, ini buku yang saya tulis ini, coronavirus. Ya, ini saya tulis dicetak di Andi Offset ini. Ya, saya jadi juara. Ya, jadi juara ini. Ya. Juara itu tidak hanya uang, selain dapat uang, tapi kredibilitas. Ya, ini sangat penting. Maka saya pesan adik-adik dari Universitas Amikom, nanti kalau lulus, jadi orang yang pandai, yang sukses, kredibilitas tinggi, jujur, berani, tidak bohong, bekerja demi rakyat, kaya akan diri dengan ilmu pengetahuan dan harta apa saja, halal, thayyib, aman. But you have to deserve for the people, okay? Not for yourself. Okay? Monkeypox. This has been went through Indonesia. Monkeypox. Especially in Jakarta, cacar. Cacar, monyet seperti begini. Okay? Environmental ecology in Indonesia getting worse and worse. Okay? This is the carrier of pox virus, rodents and monkeys. Indonesia, pox virus, the first case August 20, 2022. Kemudian kasus yang sudah diketahui 88, 2003, 2023, 2024. Alhamdulillah semuanya bisa sembuh. Ini tangannya seperti begini, cacar. Ya, cacar kera atau cacar apa itu? Gitu. Monkeypox. Kemudian ada Nipah virus, fruit bats. Ya ini, kelelawar. Dan virusnya ada pada urin, pada air kencing, pada tinja, pada air ludah, kemudian cairan yang keluar dari hidung, dari mulut. Kalau kita bernafas lewat hidung maupun lewat mulut. Dari mana kelelawar? Nah, kelelawar itu banyak, sehingga lingkungan harus dijaga. Ini Nipah virus di Malaysia 98-19, tetangga kita itu ya. Dekat sekali ya, saya sering kali ke Malaysia ya. Kemudian terutama ada di peternakan babi, pig farm. Nipah virus, Nipah, ini sejarah namanya ya. Dari Nipah river dan sebagainya, ini pohon-pohon Nipah. Banyak di Indonesia pohon seperti ini. Ya ini kejadiannya dari kelelawar kemudian ke buah ke manusia. Ya kejadian. Agroteror yang 4. Apa? Tahun dulu agroteror sudah ada sejak tahun 1915 menggunakan senjata biologis kuman. Perang waktu itu menggunakan senjata biologis kuman. Setelah itu pakai rudal dan macam-macam ya, pakai senjata tempur. Ya, kalau ada kuman, agriculture-nya terserang ini, mati semua, sapi, kambing, domba, tanamannya terkontaminasi sehingga tidak ada makanan di sana, akhirnya tentaranya kelaparan, lama-lama mati juga. Sekarang zaman sekarang, apakah masih ada teror dengan menggunakan senjata biologis? Agroteror zaman sekarang. Misalnya dengan senjata biologis, virus, food and mouth disease yang masuk ke Indonesia kemarin. Kemudian vaksinasi, kira-kira bagaimana? Ya. Vaksin juga menyebabkan lingkungan ekologi terganggu. Karena setelah divaksin, yang punya hanya percaya bahwa vaksin will make the animal become very good in health. Padahal tidak. Vaksinasi tidak menjamin bahwa hewan itu setelah divaksin sehat. Karena ada virus yang masuk di dalam yang tidak bisa terkena vaksin.
Vaksin itu menghasilkan antibodi. Antibodi tidak bisa masuk ke dalam sel. Virus berhenti di dalam sel. Jadi hati-hati. Ini vaksinasi ND ya. Ini ada seperti begini ya. Inilah yang saya katakan bahwa lingkungan ekologi itu juga mencakup tata kelola terhadap apa saja yang terkait dengan kehidupan manusia. Ya, kalau ini vaksinasi jadi langkah prioritas penanganan. Vaccination is become the most important step to cover the disease. That's too bad. Karena tidak semua vaksinasi menyebabkan hewan sehat. Ada namanya persistent infeksi. Infeksi persisten. Teratur bahwa penyakit pada hewan, terutama food and mouth disease, dapat menular ke manusia. Ya. Kemudian solusinya bagaimana? Solusi yang bagus bagaimana kita solusi? Teknologi baru. Ya, misalnya ini dengan seperti dikatakan tadi oleh Dr. Wiwit, kita harus melihat dari aspek patologinya ini, penyakit, ilmu penyakitnya bagaimana. Ini tidak bisa berbohong. Patologi, ahli patologi tidak bisa berbohong karena melihat langsung di bawah mikroskop. Ya. We could not lie. Patologis, ahli patologi tidak mungkin berbohong karena ada langsung di sini. Ya, ada di sini. Ya, ini new teknologi. Ya, ini disebut dengan immunohistochemistry atau histochemistry. Ini yang saya lakukan ini pada saat saya jadi konsultan kemana-mana juga hasil dari Thailand. Ya, saya lakukan uji modern. Ya, new technology. Ya, ini new technology. Ini hanya contoh saja. Ini new technology. Ini penyakit lambe skin disease. Dengan teknologi yang baru kita bisa mendeteksi. By applying new technology, we could detect exactly where the virus is located and the real virus, this one. Ya, ini LSD, ini FMD. Nah, normal seperti begini tidak ada warna. Ya. Ini new technology, ini juga new technology. Ya, lingkungan ekologi kita tidak bagus. Ya, Indonesia ngirim ikan ke Cina sudah saya ajari, tapi tidak mau melaksanakan. Dikirim ke Cina, dari Cina dikembalikan lagi. Setelah dikembalikan, dia bingung. Datang ke rumah, terus saya diminta ke Jakarta. Lagi. Ya, tak kasih tahu kenapa nggak dilaksanakan. Seharusnya tahu seperti ini. Ya. Kita tahu new technology, tak kasih tahu tidak dilaksanakan. Tidak ngerti kalau dilaksanakan. Harus lihat virusnya. We have to be able to see exactly the virus itself within the cell. Ini virusnya. Kalau tidak dilakukan ini, lalu percaya tidak ini positif negatif. Ya, ya ini sama kasusnya, ini kasusnya sama new technology. Kemudian ini juga new technology lagi, ini dari Batam, ini di Jogja. Ini cerita ini ikan di sini saya periksa positif, namanya koi herpes virus. Tak kasih tahu, Pak, ini harus dipanen. Hanya dia bilang, Prof, ini kurang 2 minggu. Kita tunggu aja, kurang 1 minggu. Kita tunggu saja. Wah, enggak bisa, Pak. Nanti kalau mati gimana? Wong positif, saya percaya dengan new technology. Enggak percaya saya. 3 hari berikutnya, mati semua ikan. Kerugian 2,5 miliar. Coba. Itu punya petani peternak sederhana. Waktu itu Menteri Pertaniannya datang ke Jogja. Di Kalicode. Ya, Fadil Muhammad. 3 hari setelah Fadil Muhammad pulang, Menteri Perikanan pulang, mati semua ini. Baru kepala dinasnya telepon saya, Prof, maaf Prof, mohon maaf.
ikannya mati, kesalahan saya. Ya sudah. Oh, inilah namanya republik kita itu. Ya, telat. Penyesalan datangnya selalu terlambat. Ini virus lagi, virus lagi. Ada di dalam sel, intinya begitu. Sehingga harus ada new teknologi. Ya ini penyakit mulut dan kuku. Kalau kena penyakit, meskipun tidak kelihatan penyakitnya, tapi virusnya ada di dalam, dagingnya sudah tidak bagus. Dagingnya tidak bagus. Kalau orang awam tidak ngerti, lingkungan ekologisnya tidak diberitahu dengan baik, daging sapi tidak kelihatan sakit, di dalam ada virus, tetap dimakan. Ini sehat ini. Kok sehat, tidak ada penyakitnya ini kok. Ya, tidak kelihatan. Leleran tidak ada, apa-apa tidak ada. Makan sama dengan makan seperti tadi. Tanpa protein, proteinnya sangat sedikit. Akibatnya apa? Loss of protein in the diet. Terjadi malnutrisi. Apa? Kwashiorkor. Karena kurang protein. Nanti kalau melanjut menjadi marasmus, tidak hanya protein, tetapi juga kalori. Ya, jadi pelan-pelan secara pasti kita akan menderita. Ya. Imunomolekular ini teknologi untuk apa diagnosa ya. Ini juga ini menunjukkan teknologi-teknologi, kemudian ini teknologi diagnosa, teknologi ini kita kerjasama. We have to collaborate like in our University of Amikom. Ya, kerjasama dengan luar negeri. Universitas Amikom is the topest of the university in Indonesia in working collaborating with United States overseas. Ya, sangat bagus. Kita kerjasama juga dengan Londo ini ya, dengan Londo ini. Nah, ini dengan Londo. Londo ini kerja keras ini, bagus. Ini kami diundang di Swiss ya, kita diundang datang ke Swiss. Jadi seperti Prof. Yanto diundang ke mana, ke Amerika ya, untuk menjamin kerjasama dan sebagainya. Ya, kita ini Bu Astari, ini istri saya. Ya, ini juga kerjasama dengan Londo ini 12 tahun dengan Amerika. Ya, ini dua ini teknisi saya. Ya, ini teknologi. Ini kita sama dengan Korea Selatan ya, Dr. Chung Blue Sky Korea Selatan, South Korea. Kemudian ini patologi dapurnya, kemudian Village Breeding Center. Ya, kita masuk ke wilayah how to solve the problem. Ya, maka kita harus mengembangkan ya standar-standar aktivitas yang bisa diterima oleh ilmiah yang baik, yang benar. Ya, membuat semua ini ya bagus ya. Ini Sultan ini sangat mendukung ini Sultan Hamengkubuwono X. Ini saya diskusi terus saya waktu ini tahun 2004-2005. Kemudian kita harus perencanaan, kemudian kita kerjasama menghasilkan hasil yang bagus. Oke, jangan ada kong kali kong korupsi, manipulasi, apa saja. Ya, di bawah tangan gini. Kalau bahasanya fulus is very legit, very nice. The money is very very nice. Everybody like it, but has to be halal dan aman. Ini jangan terjadi ya. Lansing, kemudian ini di Amerika seperti begini, ini kemudian di Amerika kembali, ini kemudian tinggal, ini kembali lagi susunya. Ini ya susunya. Jadi ini agak ekses sedikit ya, Dr. Wiwit. Please give me a little bit longer time. No problem, akan we can extend for that, for the question, oke? Okay? Nah ini di Amerika awal ini begini, ya tidak langsung maju, not suddenly American to be the best in the country, but starting from the beginning, step by step, we have to do something, step by step, like what you have done, adik-adik mahasiswa international student. Mulai dari SD, SMP, senior high school, sampai universitas. Tidak bisa langsung SMA, langsung universitas, ya tidak bisa. Ya, ini mulai dari Indonesia begini terus. Mungkin sampai sekarang. Ya. Ini saya potret.
Ini sudah tidak ada hilang. 5 tahun berikutnya sudah hilang dari presiden. Karena Amerika berjalan terus. Ini bukan konglomerat, ini masyarakat biasa. Kemudian menjadi begini, kemudian tersebar ke seluruh dunia. Ya, termasuk di Jogja. Ada Pizza Hut, ada Kentucky Fried Chicken, ada McDonald dan macam-macam. Belanda menjajah kita 350 tahun. Seperti begini, coba, bagus ya. Kemudian kita Philips Breeding Center, ini ada Philips Breeding Center, kemudian peran dari pemerintah pusat, pemerintah daerah membentuk seperti begini ya. Kemudian bisa untuk segala macam di sini ya. Oke, ini tadi kerja keras dari kerja pemerintah daerah dan pemerintah pusat, pemerintah daerah model untuk masyarakat. Ya, ini solusinya. Kemudian ini cara kerjanya sehingga lingkungan ekologi kita menjadi bagus, kemudian menghasilkan panen bisa dijual di luar maupun dijual di industri sehingga bisnis bagus, tidak terjadi polusi lingkungan ekologi bisnis. Ya, tidak dikuasai hanya oleh industri. Tapi ini berhak ke ini atau ke sini. Ya. Ini banyak yang sekarang ini kalau sudah panen masuk ke sini. Ya, harga dikontrol oleh sini, oleh industri. Ya. Lingkungan ekologis bidang bisnis terkontaminasi. Ini social activities semua untuk masyarakat di sini. For the society. Kemudian kita harus ada land grant institution ini. Tapi menjadi tropical. Jadi seperti Universitas Samikong. Menjadi animasi dan bisnis. Bagus sekali. Sehingga Amerika tertarik untuk kerjasama. Ya. Ini di Cina, menjiri ini. Menceng Kante. Ini bahas tadi di tembok Cina. Ya, expected result. Apa hasil yang kita harapkan? Macam-macam itu. Kerjaan bagus, tidak impor, devisa ekonominya menjadi bagus, penyakitnya tidak ada, petani, peternak dan sebagainya menjadi sejahtera semua. Penyakitnya juga sangat minim. Ya, kalau sekarang kita bingung semuanya itu. Makan bingung, penyakit bingung. Ya, lingkungannya bingung. Rumah baru jadi kena macam-macam. Ya. Kira-kira itu begitu ya. Sehingga konklusi kesimpulannya kita harus comprehensive thought. Kita harus berpikir yang mendalam. Ya, diperhitungkan sekali, melibatkan banyak komunitas. Kemudian hasil yang diharapkan dari peternakan itu bisa masuk ke perut putra-putri kita. Sehat, aman, halal, dan bergizi. Itu yang harus kita harapkan. Oke, jadi program yang bagus, menghasilkan hasil yang bagus, hasilnya bagus bisa dinikmati semua rakyat. Semua sejahtera, kira-kira begitu. Nah, ini saya kerjasama dengan Profesor Mos, 19 tahun kerjasama, ini 6 tahun kerjasama. Menghasilkan banyak S2, S3. Jangan lupa, berdoa. Menurut agama masing-masing, harus kita beriman, bertakwa. Kalau kurang, apakah tidak? Ya, yaitu tadi. Berbohong, korupsi, menipu, menghasut, segala macam untuk kepentingan diri sendiri. Lupa bahwa kita hidup itu diminta oleh Gusti Allah menjaga lingkungan yang diciptakan Gusti Allah menjadi baik, aman, sehat, sejahtera, sehingga kita nanti kalau mati, ingat itu, semua akan mati. Masuk surga, hidup senang di surga, kekal dan abadi. Itu sebetulnya tujuan hidup. Ya, jika kita tanda tanya, kita harusnya bagaimana kita? Ayo matur nuwun. Jangan lupa kalau di Jogja gudeg. Kira-kira begitu. Terima kasih Dr. Wiwit dan adik-adik semua. Silakan, ada pertanyaan? Siap. Terima kasih Prof, luar biasa pemaparannya, dan minta maaf tadi terpaksa saya cut di tengah, ternyata ada mahasiswa reguler kita jadi campur, jadi kita harus campur bahasa. Kami persilakan untuk
siang ini kesempatan saya kasih open mic. Apakah ada yang pengen langsung berbicara dengan Prof Wasito? Okay, that's very good idea. Silahkan, kalau Directly ingin ask to me. kita kasih kesempatan di pertemuan sesi terakhir ini, silahkan. Bagus. Adakah yang mau langsung bertanya sama Prof? So, Saya kasih kesempatan, hanya 3 penanya saja. okay, do anybody would Yuk, like to speak right away to us? Okay, please. sambil saya ngecek di link ya, Prof. Betul, betul. Siap, silahkan bagi yang pengen bertanya langsung ke Prof Wasito. Please, do it, please, please. Don't be ashamed. Dan bisa to us to Prof Wasito. Boleh bahasa Indonesia, silahkan. Oke, bahasa Indonesia. Boleh. Oke, silakan. Jangan malu-malu. Universitas Amikon. Silakan. Sekalian saya ambil pertanyaan di link. Betul. Silakan, Bu Dr. Wiwit. Ya. Silahkan. Perwakilan dari Amikom, dari internasional boleh. Dari kelas transfer boleh. Oke, apakah sudah ada pertanyaan di dalam grup? Kita Oke. cek. Mungkin masih berpikir ini kira-kira bagaimana. Oke. Izin Prof. Oke, siap. Oke, ada beberapa pertanyaan ini, Prof. Ya, Oke. siap. Terkait izin bertanya, Prof. Ya, silakan. Mengapa ada dari Patricia Anna Madonna, the or-nya. Oke. Oke. Prof, izin bertanya mengapa pencemaran sungai akibat limbah industri dan limbah rumah tangga masih sering terjadi di Indonesia, meskipun pemerintah telah membuat berbagai peraturan tentang lingkungan. Pertanyaan yang kedua, gimana nih Prof, tadi ada pemaparan terkait keracunan MBG dan kita melihat marak terjadi di Indonesia dan masih saja terjadi. Bagaimana pendapat Prof? Oke, yang pertama tadi air itu selalu tercemar ya. Padahal sudah diberitahu dan sebagainya. Karena itu penting sekali ya. Lingkungan ekologi tadi saya katakan tidak hanya mengenai atau berperan terhadap barang fisik, tetapi juga terhadap pola pikir, tata kelola, dan penerapan di otaknya kita masing-masing. Ya, jadi karena ketidakdisiplinan, ya inilah yang menyebabkan terjadinya tidak hanya kontaminasi air, ya, tetapi juga tubruan kemana-mana itu, tabrakan itu, ya mobil, taksi atau apa gitu, sudah tahu ada merah, apa berhenti, bablas terus, misalnya begitu. Jadi ini adalah terkait dengan peran masyarakat ya, peran masyarakat. Jadi pemerintah negara bagus, masyarakat harus bagus, disiplin. Ya, kalau di Amerika sangat disiplin. Misalnya begini, saya parkir ya, itu harus bayar taruhlah 25 sen. Tidak ada orang, yang ada hanya tanda saja di situ, ada lubang, masukkan koin 10 sen. Cuman gitu aja. Kita harus masukkan. Kalau kita tidak masukkan, parkir. Kalau tidak konangan tidak apa-apa. Kalau ketahuan oleh polisi langsung diberi surat, ditaruh, ditempelkan di mobil. Kamu harus bayar di bank 250 US dollar. Seharusnya hanya 25 sen. Jadi 250 dolar. 3 hari atau seminggu.
Kalau tidak bayar, langsung ditangkap polisi. Ya, masukkan penjara, enggak macam-macam. Udah. Ya, itu kalau kita kan enggak ada masalah. Ya, enggak ada masalah. Wong korupsi saja, ya enggak ada masalah di Indonesia. Ada beberapa yang tidak ada masalah. Ya, karena apa? Ya itu tadi. Ya, semuanya enggak ada yang disiplin. Ya, maka kita mulai dari adik-adik Universitas Amikom. Kita harus disiplin, kita harus jujur. Ya, saya percaya itu di sini begitu karena Universitas Amikom dikenal tidak hanya nasional, bahkan internasional, top marko top. Ya, itu. Jadi kedisiplinan masyarakat itu sendiri yang membuat kita juga balu. Ya Mbak Dokter Bibit. Oke, MBG. Bagaimana Oke, mencegah ya, keracunan ya. MBG yang terjadi di MBG. sekarang ini, Prof? Menurut saya ya, MBG itu keracunan MBG itu akan terjadi terus sampai kapanpun. Kalau caranya seperti ini. Kenapa? Ya, selain manusianya itu tidak tertib ya, selain manusianya tidak tertib, ya, lingkungan kita ini sangat mendukung untuk terjadinya kontaminasi, toksisitas. Ya. Apa? Misalnya masuk jam 7 membuat makanan berapa ratus tiap hari seperti itu, gimana? Apa enggak pusing? Saya kasih contoh. Ya. Saya ikut seni bela diri Sinar Putih. Ya, saya tidak promosi, ini cerita aja. Setiap 6 bulan setiap tahun itu latihan di Parangkusumo, Parangtritis. Itu ada 1.000 atau 2.000 atau hanya 500 mencari makanan nasi kucing. Apa nasi kucing ya? Itu tidak bisa satu catering itu mau enggak mau dia. Minimal 5 catering 100 sampai 200 itu sudah keok dia membuat nasi kucing. Lah ini kalau ini sudah makan bergizi gratis dengan segala macam menu itu, mana bisa disiapkan tepat waktu, masih seger, ya masuk ke perut. Ya, lah ini jeda waktu ini juga menyebabkan terjadinya mudah terjadinya keracunan. Belum lagi air untuk nyuci ini sudah betul-betul bersih apa tidak? Jadi banyak faktor yang menyebabkan keracunan itu akan mudah terjadi. Ya, sehingga ini harus dirubah dengan cara bagaimana? Uang diserahkan pada orang tua, dikasih tahu, Pak Bu, ini untuk putranya supaya gizi bagus gini, serahkan sudah, kita percaya. Ya. Kemudian di sekolah, ya, sekolah itu untuk apa kan? Sekolah itu untuk belajar. Gurunya mengajar, tidak bingung ngurusi MBG, ya, supaya ada sedikit gizi di sekolahan masing-masing, disiapkan di situ kantin khusus untuk minum buah dan kue, selesai. Take home, habis olahraga atau mau istirahat setelah jam setengah 10 jam istirahat, masuk ke kantin minum-minum cepat, nggak sampai 5 menit selesai. Ya, bersih semuanya. Ya. Tidak akan ada kontaminasi, tidak ada akan keracunan. Habis gimana? Di sana minum air putih misalnya. Ya. Terus itu ada buah 1 misalnya. Ada roti 1, sudah. Selesai. Ya. Kira-kira begitu. Sesederhana mungkin. Kalau mau dibuat yang lebih bagus silakan, tapi intinya anak-anak tidak terkontaminasi, tidak teracuni, pendidikan berjalan lebih efektif, efisien. Kira-kira begitu. Silakan lagi, nggak apa-apa, bebas. Kira-kira. Siap, Prof. Insya Allah 3 lagi ya, Prof. Oke, Ada siap. pertanyaan dari mahasiswa internasional. Profesor,
you mentioned that Indonesia is an incredibly fertile country. However, there's an undeniable reality where the families in extreme poverty cannot afford fresh and pesticide-free vegetable because of the high price. Consequently, these families often settle for cheaper, lower quality food with the lower quality food. Sorry, Prof. Okay. So the main problem for agriculture in Indonesia is the people. Okay, the people, not the people means for the general society, not, but the people who make the rule for making the agricultural land to be best. That's the problem. So human error, not due to by the land of Indonesia itself. So that's the big problem. So we have actually to pick up the right man on the right place. That's the most important. So the man in the biggest position will be able to determine what is right, what is wrong, because they have the capability for doing something like that. Not like right now. That's according my opinion. Okay, the man in the position, certain position, but actually that man has no knowledge about what he will be done for Indonesia. So the right man for the right place. Okay. That's about it. Oke, jadi kalau di bahasa Indonesia kan, kalau jadi pejabat A, ilmunya harus A. Pejabat B, ilmunya harus B. Jangan sampai pejabat A, ilmunya F. Ya, jangan sampai. Ini lalu gimana? Pejabat itu yang membuat sesuatu, kalau tidak ngerti apa-apa, diserahkan pada anak buah ya repot. Tidak bisa koreksi, double checking tidak bisa. Kira-kira begitu. Again, human error, or they make error by themselves. Okay. Intensively, intendedly, kira-kira begitu. Ya, silakan lagi. Siap, Prof. Karena waktu terbatas, kita satu lagi aja ya, Prof. Siap. Masih banyak pertanyaan, nanti anak-anakku semua pertanyaan bisa kita kirimkan ke Prof. Nanti boleh datang ke Fakultas Kehewanan ya, Prof ya? Betul, kedokteran hewan. Dokter hewan di UGM ya. Syaratnya nanti screenshot ya kalau kehadiran. Jadi bisa nanti kita tanya berkelompok sesuai prodinya masing-masing. Ada satu pertanyaan dari salah satu mahasiswa dari SI, dari Ilham, on the evaluation of diagnosis with the advancement of AI and digital pathology, will the statement pathology will tell you everything become more absolute, or will new bias emerge from machine algorithm compared to traditional pathological observation? Okay. So by applying new technology and making diagnosis, we can see exactly what it is. Okay, comparing to we are using old technology. Okay, pathology is okay, but
it would be much better if we use improved pathology diagnostic test. Okay, because we can see exactly, oh, this is virus, this is virus. What virus? But all pathology only say that the cell has some lesion. Okay, we cannot say exactly what make the lesion. That's very important. Like I said before, Indonesia export fish to China, and Indonesia has been done testing for that fish, that the fish were not having disease, certain disease. This one is coronavirus. But Indonesia did not do testing to determine what kind of virus exactly in the fish. Only suspected not having the virus normal, because they take a look under the microscope, the cell, the fish cell is okay. But after being transported out of Indonesia to China, the China did some new pathology testing, what we call it immunoperoxidase monolayer assay. Even though under the microscope there is no lesion, okay, and then because Indonesia has had coronavirus before, and then the China took a look by applying the test, modern test, to see exactly the virus, coronavirus. Even though the cell looks normal, but who knows that in the cell there is a virus. And then they did find the coronavirus. And then as a result, China returned them back the fish to Indonesia. Could you imagine how much money Indonesia has spent? Okay, in that case, that's the problem. Okay, so we have to develop, like in here in the University of Amikom, always new something news, pick up something. A few minutes ago, the president of the University of Amikom, Professor Suyanto, came over here a minute ago. He showed me many animation type of book, something like that. The best, all are the best, because in the States, okay, Hollywood people in the state are very interested in collaborating and has been collaborating with Universitas Amikom. So that means that it is very important. We have to find out the newest thing that will be very benefit for others, for the people. Kira-kira begitu, Mbak. Siap. Masya Allah, terima kasih Prof, luar biasa Sama-sama. bahasan kita sampai hari ini. 3 sesi Prof. Terima Tetap kasih. sehat. Alhamdulillah. Oke, terima kasih untuk seluruh anak-anak saya, mahasiswa Amikom, for all student, from international student. Saya akan merangkum sesi kita di sini, bagaimana hari ini kita membahas poin-poin penting dari Prof. Wasito terkait ekologi dan zoonosis, bagaimana beliau menyatakan bahwa masalah lingkungan bukan hanya masalah sampah fisik, tapi dampaknya jauh lebih dalam ke kesehatan global. Kaitan ekologi dan penyakit, kerusakan ekosistem memicu munculnya agen penyakit yang baru. 80% penyakit baru
dari manusia berasal dari hewan, dari zoonosis. Kemudian dari konsep One Health konsep, strategi utama yang ditekankan pada keterhubungan antara kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan. Jadi lingkungan bisnis ini tidak disiplin menjaga ekologi, maka risiko pandemi berikutnya akan selalu mengintai kita. Berikutnya terkait pembahasan tentang isu stunting dan lingkungan, perlunya sanitasi dan air bersih, patologi lingkungan, dan pesan khusus buat kita semuanya atas kedisiplinan dan etika, yaitu pentingnya kita memahami karakter kita terkait self-disiplin, etika bisnis, dan pastinya sebagai mahasiswa IT, peran IT untuk teknologi seperti AI ataupun IoT harus digunakan untuk memantau kesehatan lingkungan dan bisa mendeteksi secara dini untuk potensi zoonosis. Tanggung jawab kita di sini pastinya jadi bagian disiplin startnya dari kita sendiri. The right man on the right place adalah kunci untuk pemerintah kita saat ini untuk menempatkan orang-orang terbaik di pemerintahan untuk membantu Indonesia lebih baik. Dan pastinya terima kasih kepada Prof. Wasito. Poin penting yang kita tangkap hari ini, kesehatan kita sangat tergantung kepada kesehatan lingkungan, One Health System, dan semuanya harus dimulai dari kedisiplinan diri kita sendiri. Terima Betul kasih sekali, Prof. ya. Wasito. Betul sekali, Dr. Wiwit. Saya terima kasih Dr. Wiwit yang telah banyak ini juga menyuarakan pada adik-adik kita ya, dan juga pada adik-adik yang bisa hadir pada acara hari ini. Saya terima kasih, sukses semuanya, dan adik-adik selamat belajar demi rakyat. Siap. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Makasih. Prof. Siap. Silakan, boleh screenshot Sehat selalu, kehadiran, Prof. boleh foto bersama, silakan. Thank you, Prof. Thank you very much. Siap. Teman-teman, Adik-adik. sebelumnya, Prof, izin foto bersama dulu untuk dokumentasi gitu. Mungkin untuk teman-teman bisa berpose secakepnya, secakep mungkin. Boleh, Saya mulai ya. bebas. Saya gaya oleh nih, oleh Indonesia. Oke. Saya mulai 1, 2, 3. Oke, untuk next slide kedua. 1, 2, 3. Oke, kita cek ke slide selanjutnya. Oke, masih ada nih. 1, 2, 3. Mantul. Perfect. Cukup. Baik, terima kasih. Thank you very much. Thank you very Ya, much. terima kasih. Thank you. Oke. Terima kasih, Prof. Sehat semua. Oke, sama-sama. Sehat selalu, Prof. Recording Terima stopped. kasih. Terima kasih. Siap. Kami Oke. akhiri nggih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.